Lalu kemudian yang mengotori hati kita ini apa? Banyak sekali. Ibarat penyakit macam-macam. Penyakit yang paling mengerikan, sampai-sampai yang sudah di dalam surga pun bisa keluar dari surga. Itulah dia yang mengerikan. Adalah nama penyakitnya. Bapak Ibu jamaah semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang kena penyakit hasad, hasidin. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Makanya kalau mau ngasih nama anak, ada ustadz mengatakan, kalau mau kasih nama anak, cari yang ada di dalam Quran. Cari dalam Quran. Ya Allah, apa nanti yang terlihat pertama kali, langsung itu aku kasih nama anakku. Buka Quran, langsung kelihatan hasidin. Lihat dulu, tanya dulu sama kiai, kira-kira maknanya anak baik atau tidak. Iya kalau yang terlihat hasidin. Kalau yang terlihat syaiton. Nama anak kamu siapa? Tony. Dari ambil dari mana? Dari Al-Quran. Mohon maaf Pak Tony. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasad ini, apa hasad ini? Imam Abu Hamid Al-Ghazali punya kitab besar 4 jilid, Ihya Ulumuddin, meninggal tahun 505 Hijrah. Yang paling spesial dalam masalah hati ini adalah Imam Al-Ghazali. Kata beliau, hasad itu artinya karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Gak senang lihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Melihat Kiai Muhyiddin dapat nikmat, duduk di majelis ulama Indonesia, datang hasad Abdul Somad. Beliau ini senior di atas dari Libya dengan Ustadz Adi Hidayat, tapi jauh di atas kan. Pandang ke sebelah kanan, junior adik kelas Ustadz Taki Malik, suaranya Masya Allah, gantengnya tabarakallah, jadi imam, followernya wow amazing. Dan tadi beliau berbisik ke saya, Ustadz Somad, alhamdulillah sudah pembebasan tanah sekian ribu meter, pembangunan Masjid Malikal Mulki. Mudah-mudahan kita support semua, berdiri Masjid Malikal Mulk, maka kita dapat menikmati bacaan Al-Quran, tausiah, kajian-kajian bersama Ustadz Taki Malik insyaallah. Amin. Tapi di lubuk hati saya yang paling dalam ada hasad di dalam. Tidak senang melihat Ustadz Taki Malik dapat nikmat. Dalam hati saya, kenapa dia yang dapat tanah, kenapa bukan aku? Kenapa yang dia lebih terkenal, kenapa bukan aku? Kenapa dia yang jadi imam, kenapa bukan aku? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasadnya, tapi baru 50%. Bagaimana cara mengkomplitkannya jadi 100? Kita lanjutkan. Biar supaya dia jadi sempurna. Kalau cuma hanya sekedar tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% hasadnya. Menjadi komplit 100%. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang ini hilang? Berawal dari tidak senang, lalu kemudian ingin supaya hilang nikmat orang ini, maka muncullah hasud. Hasud. Abdul Somad ditolak dari masjid. Itu hasud. Saya mau kasih tahu aja, saya nggak pernah ngamuk, marah, nggak pernah. Siapapun yang mau menolak saya dari masjid, itu menjadi iklan gratis. Masjid manapun yang menolak Abdul Somad, itu adalah cara panitia supaya nggak ribet buat iklan, karena langsung diiklankan media nasional. Akhirnya orang malah ramai minta ampun. Bagaimana orang yang hasad ini nanti di akhirat? Iyyakum wal hasada. Hati-hati penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal ibadah.
kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kenapa perumpamaannya api? Karena mencari kayu bakar di gurun pasir, tempat kita negeri gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa, hijau. Saya pergi tausiah ke salah satu masjid, hijau. Saya lihat, subur sekali. Pas dekat rupanya rumput plastik. Maka jangan terpukau dengan hijaunya taman di rumah tetangga. Sehijau-hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput tetangga, plastik. Hebatnya negeri kita, ini tanam tanaman luar biasa, tapi di gurun pasir Arab sulit untuk mendapatkan kayu. Setelah sulit mendapatkan kayu, akhirnya dicari dapat kayu, bertimbun tertinggi. Setelah itu datang api menyala, kayu berubah menjadi arang, dihembus angin berubah menjadi debu, hilang tak bermakna. Begitulah Abdul Somad. Kalau sampai kau hasad dengan Kiai Muhyiddin, kalau sampai kau hasad dengan Ustadz Taki Malik, amalan ceramahmu hilang, tausiahmu terbang, sedekahmu melayang, kau tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Jadi saya lebih banyak menceramahi diri saya sendiri daripada menceramahi orang. Daripada saya katakan, hasad bapak merusak amal bapak, hasad ibu merusak amal ibu. Apa kata malaikat? Kau lebih hasad Abdul Somad. Hanya saja hasadmu bisa ditutupi dengan pecimu. Jadi rupanya penyakit-penyakit fisik itu bukan disebabkan makanan. Jadi terkadang kita terlalu banyak mengkambing hitamkan kambing hitam. Kambing itu sudah hitam, kita kambing hitamkan lagi. Yang ngomong gitu dokter, Pak dokter spesialis jantung. Ya, kenapa orang nggak pernah makan daging kambing, nggak makan susu kambing, tidak makan sop kambing, tapi darah jantungnya nggak normal? Kenapa? Ustadz Somad, sebenarnya bukan salah kambing. Terus salah siapa? Salah yang makan kambing. Salahnya di mana? Di dalam itu, kata dia, kita mesti positive thinking. Ya bahasa dokter lah bahasa. Tapi kalau bahasa saya simple aja, busuk hati. Ada kebusukan di dalam hatinya. Gak senang ngelihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat si anu rumahnya bagus, kumat banget. Ngelihat si anu mobil baru. Jadi kita bersihkan hati, karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci.